Hello water sign, welcome back to my channel. This is Pendeta Rod speaking. Ini prediksi untuk kalian para water sign, yaitu Pisces, Cancer, Scorpio ya. Yang mana ini merupakan video terakhir setelah fire sign, air sign, dan juga earth sign ya. Bagi water sign yang baru hadir di channel ini, selamat datang ya. Terima kasih atas supportnya. Saya akan fokus sebentar ya, untuk menarik energi para water sign Pisces, Cancer, Scorpio ya. Temanya kali ini petunjuk perjalananmu di 2025. Water sign, apa pesan pembuka untuk kalian? Bagi yang sudah paham akan energi ya, dan juga sudah terbiasa dengan tarot, paham ya bahwa ketika kita berbicara tentang energi, maka kita tidak mempermasalahkan gender ya. Jadi energi itu maskulin dan feminim ya, tidak ada hubungannya dengan gender, entah Anda laki-laki, perempuan ya, whatever. Yang pasti energi itu maskulin dan feminim. Jadi di sini untuk semua para water sign elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio ya, entah Anda laki-laki atau perempuan, petunjuk perjalananmu di tahun 2025 ya. Iya. Petunjuk pembuka untuk Anda para elemen air. Hope is the conduct for miracle ya. Maksudnya di sini adalah harapan adalah saluran untuk keajaiban ya. Jadi harapan, sebuah harapan, ketika kamu memiliki sebuah harapan ya, itu akan menjadi jembatan atau saluran untuk sebuah keajaiban. Ya, jadi semesta akan mewujudkan manifestasi keinginanmu melalui harapan dan keajaiban yang kemungkinan bisa kamu terima di 2025 ini. Ya. Jadi sepertinya kalau untuk para water sign di 2025 akan banyak bermanifestasi, dan juga mungkin sebagian besar harapan-harapan kamu akan terwujud ya, dengan banyak menerima blessing from the universe ya, berupa keajaiban ya, entah itu mungkin harapan kamu untuk sebuah hubungan ataupun keuangan kamu ataupun kehidupan internal ya, whatever yang kalian inginkan. Jadi untuk para water sign sepertinya di 2025 ini akan banyak menerima keberkahan ya dari universe. Ya, ketika kalian menyadari bahwa sebuah harapan adalah jembatan untuk sebuah keajaiban. Artinya di sini kalian adalah orang-orang yang sebagian besar sudah selaras dengan energi alam semesta ya. Kalian tahu bagaimana bermanifestasi ya. Oke, kita simpel saja, yang pasti maknanya ya, kalian bisa menerima maknanya. Kalau kalian ingin saya bacakan lebih detail, lebih
dalam lagi boleh personal reading ya, ke kontak yang ada di deskripsi box. Kalian akan langsung terkoneksi dengan saya ya. Saya tidak lagi menggunakan kontak admin guys, karena keterbatasan waktu ya. Oke, sekarang saya akan menshuffle kartu untuk tarot kalian. Petunjuk untuk 2025 para water sign. Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, di sini sudah ada Page of Wands. Kita akan ambil 3 baris kartu sama ya. Ini merupakan energi kamu di awal tahun. One semua ya. Seven of Wands, Page of Wands. Oh, para water sign ini orang-orang yang sangat ambisius ya, orang-orang yang hampir tidak pernah gagal dalam hidupnya, khususnya Scorpio. Ya, ambisiusnya tinggi. Pisces juga. Nah ini ya, Seven of Wands ya, Page of Wands, Seven of Wands, and then Ace of Pentacle ya. Baru juga saya bilang, sekarang pentacle-nya keluar. Kita akan shuffle lagi 2 baris lagi sekalian, biar kita tahu petunjukmu bagaimana di pertengahan juga akhir tahun. Ini adalah petunjuk ya. Jadi petunjuk itu bisa kita jadikan untuk motivasi, mungkin juga jalan bagaimana kamu lebih. Oh, langsung 2 The Hermit. Kamu bisa mengambil keputusan dalam kehidupanmu ya. Jadi mengenai kepastiannya itu rahasia semesta ya. Jadi melalui prediksi seperti ini kalian bisa menjadikan ini motivasi, semangat, atau mungkin petunjuk ya, apa yang harus kamu lakukan. Nah kan, Nine of Cups ya. Kita taruh yang lebih baik kartunya. Kita ambil 1 baris kartu lagi. Ada The Sun, water sign. Di sini ada energi Virgo, ada energi fire sign ya. Mungkin ini salah satu orang atau keluarga yang saat ini berdealing dengan kalian. Water sign, Four of Wands, Page of Pentacle. Oh, the Hangman ya. Oke, water sign. Jelas di sini ya. Di awal tahun ini kalian sepertinya saat ini sedang berusaha untuk membangun komitmen ya, khususnya komitmen terhadap dirimu sendiri. Mungkin kalian ini sebelumnya agak kurang bisa serius dalam berkomitmen, mungkin masih kemudian ya, masih mudah berubah entah dalam hal apapun itu ya. Tapi kalau energinya ini lebih kuat ke karir, saya lihat di awal tahun 2025 ini kalian mulai akan fokus dan juga lebih kerja keras lagi untuk mewujudkan mewujudkan keinginan kalian ya. Yang pastinya ini lebih ke usaha sih, ke karir ya. Dan itu akan memperbaiki juga berpengaruh pada keuangan kamu. Di awal tahun 2025 semesta akan membuka jalan ya. Kalian adalah pemenang dari situasi, atau entah ini kalian sedang menghadapi permasalahan atau mungkin kalian sedang bermanifestasi, yang pasti akan ada
kemenangan yang akan kalian dapatkan, dan itu berdampak pada keuangan kalian ya. Jadi di awal 2025 para water sign akan mengalami perubahan dalam keuangannya. Ada rezeki besar seperti tak terduga, hasil kerja keras kalian selama ini ya. Kalian ini orang-orang yang sangat pekerja keras, ambisius, dan seperti saya bilang sebelumnya ya, sehingga wajar jika kalian ini mendapatkan kalian adalah pemenang ya, dari entah kalian ini sedang menghadapi banyak saingan bisnis misalnya ya, karena energinya lebih mengarah ke karir ya. Apapun yang mungkin orang di sekelilingmu lakukan, biasa ini terjadi ya dalam sebuah lingkungan pekerjaan. Mungkin kurang suka dengan keberhasilan kamu, atau mungkin kamu jauh lebih baik bagaimana ya, dan itu tidak akan mempengaruhi tekad kamu untuk tetap mewujudkan manifestasimu ya. Jadi kalian adalah orang-orang yang sangat luar biasa sebenarnya, dan kalian akan menjadi pemenang dari situasimu, dari peperanganmu. Tidak beneran perang maksudnya di sini. Kalau kalian sedang menghadapi banyak saingan bisnis misalnya, kamu adalah the winner ya, the winner of the, and then ini akan berpengaruh besar pada keuangan kalian ya. Ada rezeki besar yang akan datang pada kalian ya. Ini merupakan hadiah dari universe, dari semesta atas kerja kerasmu selama ini ya. Jadi kalian siap untuk menerima keberkahan besar dari semesta ini. Tanya diri kalian, apakah kalian siap? Kalau belum, maka rezeki ini akan mengalir ke orang yang sudah siap ya. Sepertinya untuk komitmennya belajar mendewasakan diri, lebih dewasa lagi ya, lebih tegas lagi ya untuk para water sign. So di pertengahan tahun kalau saya lihat masih berkaitan dengan karir ya, akan ada kejelasan dari semua pertanyaan yang sedang kamu pertanyakan selama ini kepada semesta khususnya ya. Kalian ini orang-orang yang juga cukup dekat dengan semesta, dekat dengan Tuhan kalian. Bahkan di sini ada beberapa dari kalian itu yang sedang dalam fase awakening, sedang dalam perjalanan spiritualnya ya. Kalian lebih suka menyendiri, kalian lebih banyak mendengarkan intuisi, dan juga ketika kalian mendapatkan masalah, saya lihat kalian lebih mencari jawaban ke dalam diri ya, ke universe, ke Tuhanmu. Kalian tidak lagi mungkin curhat ke sana kemari. Artinya di pertengahan tahun kalian akan lebih spiritual ya. Kalian akan meninggalkan orang-orang yang sudah tidak selaras lagi di sekelilingmu ya, siapapun itu, karena kamu ingin lebih mencari kedamaian jiwa, mencari ketenangan batin ya. Kalian akan bisa jadi di pertengahan tahun ini kalian akan mulai bermeditasi ya, lebih banyak mendengarkan intuisi, menyendiri ya, menarik diri juga dari publik. Jadi mungkin kalian hanya memiliki 1-2 teman saja untuk kalian jadikan best friend misalnya ya. Karena kalian entah kenapa kalian akan mengalami perubahan diri yang mana ketika kalian sendiri itu akan jauh lebih power. Menurut kalian ketika kalian sendiri kalian akan jauh lebih tenang dalam menjalani kehidupan ya. Dan di pertengahan tahun ini kalian akan mendapatkan jawaban dari semesta, petunjuk dari semesta atas semua pertanyaan yang sedang kalian pertanyakan. Entah itu dalam spiritualmu, entah itu dalam kehidupan asmaramu, ataupun kehidupan keduniawianmu ya. Ada pencapaian besar yang akan kalian dapatkan. Tadi di awal tahun sudah terlihat bahwa kamu akan menerima rezeki besar ya. Ini hadiah dari semesta atas kerja kerasmu. Dan di pertengahan tahun di sini terlihat ada Nine of Cups ya. Ada sebuah kebanggaan pada dirimu sendiri ya. Kamu akan merasa bangga, bahagia karena kamu bisa ya meraih satu harapan besar sepertinya ini ya.
Jadi kamu bangga atas pencapaian yang kamu dapatkan. Ya. Jadi di pertengahan tahun kalian para water sign, selain kalian akan jauh lebih spiritual, pada akhirnya kalian akan menemukan jalan, ya, jalan yang selama ini kalian cari. Apa yang harus saya jalankan, ya? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Dan ini kalau Nine of Cups ini selain kestabilan emosional kalian yang semakin membaik karena kalian semakin spiritual, ya, ini juga sebuah pencapaian. Kalian akan lebih selaras dengan energi cinta kasih, ya. Kalian akan lebih memiliki cinta tanpa syarat. Kalian akan belajar yang namanya bagaimana menjadi manusia yang lebih berguna bagi orang lain. Jadi di pertengahan tahun kalian akan lebih berdamai dengan diri sendiri, ya. Kalian menyadari dan kalian akan tumbuh menjadi jiwa yang jauh lebih dewasa. Mungkin ini berkaitan dengan awakening yang kalian alami, ya, yang akan mendewasakan diri kalian. Makanya dikatakan ada pesan bahwa segala sesuatu mengalir saja sesuai rencana semesta, karena semesta akan menjawab semua pertanyaanmu, ya, akan memberikan apa yang kalian inginkan ketika kamu sudah siap, ketika waktunya sudah cepat, ya. Percaya bahwa rencana semesta jauh lebih tepat dan lebih baik dari kita, dari rencana kita, ya. Untuk para water sign, wow, kalau untuk karir kuat sekali energinya. Ini sepertinya kalian akan akan menemukan, atau mungkin kalian ini akan bertemu dengan orang yang tepat, ya, akan menemukan pekerjaan yang selama ini kalian idamkan, ya, sesuai passion kalian, atau kalian ini merintis sebuah usaha dan di 2025 ini kalian akan mengalami kesuksesan, ya, usaha kalian akan lancar, mengalami peningkatan seperti itu, ya. Itu karena secara emosional kalian mulai stabil, ya, kalian lebih spiritual, kalian tidak lagi mungkin mudah terdistract oleh energi sekitar. Jadi jiwa empat kalian, ya, empati kalian ini akan mulai tumbuh, sehingga itu akan membuat fondasi hidup kalian jauh lebih kuat lagi, ya. Di sini ada Four of Wands, ya. Four of Wands ini sebuah momen yang cukup membahagiakan. Mungkin kalian akan melakukan celebration, ya, perayaan atas sebuah pencapaian besar yang kalian terima, ya, sehingga kalian mungkin akan mengadakan syukuran, ya. Atau bagi yang sedang menantikan jodoh misalnya, sedang menunggu jawaban orang yang tepat, di akhir 2025 kalian akan dipertemukan dengan jodoh sejati kalian, ya. Karena Four of Wands itu juga sebuah, mungkin bisa jadi kalian akan dilamar, ya. Bisa jadi kalian akan diajak menikah. Bagi yang single, ya. Bagi yang berpasangan nanti kalian nyalain saya, ya. Rumah tangga saya hancur karena Kak Bonino, ya. Maksud saya di sini kalian yang single, karena Four of Wands ini juga sebuah kartu perayaan, guys. Mungkin kalian akan diajak tunangan atau dilamar misalnya, ya. Tapi kalau secara spiritual di sini kalian, ya, secara fondasi hidup kalian akan jauh lebih kuat. Fondasi spiritual kalian juga membaik, ya. Jadi kalian akan menjadi jiwa-jiwa yang lebih kokoh, lebih kuat dari sebelumnya. Karena kalian secara energi sudah stabil, ya, spiritual kalian membaik. Kalian tahu bagaimana untuk mengolah emosimu, kalian tahu bagaimana untuk menentukan, ya, ataupun mungkin kalian sudah tahu bagaimana takdir kalian ke depan. Ya, intuisi kalian makin tajam, ya. Dan lagi-lagi di sini ada keuangan, ada Page of Pentacle.
Entah kenapa sepertinya di 2025 kalian akan lebih fokus pada keuangan kalian, ya. Di akhir tahun saya tidak bilang semua ya, tapi mungkin ada sebagian dari kalian yang akan menghadapi dilema besar dalam hidupnya di akhir tahun 2025 ya. Dan di sini dituntut kedewasaan kalian. Artinya ketika kalian dihadapkan pada situasi seperti ini, kedewasaan kalian ya, antara logika dan intuisi kalian juga harus seimbang. Mungkin kalian akan dihadapkan pada dua pilihan. Entah itu karir dan jodoh, atau kalian harus memilih satu hal yang mana membuat kalian ini tidak mau memilih, atau karena mungkin bagi kalian nilainya sama-sama 10 misalnya ya. Jadi kalau kalian nanti kebetulan di akhir tahun memang akan mengalami hal ini, maka ingat ya, listen to your intuition. Apapun keputusan yang kalian ambil ya, apapun ini, dengarkan kata hatimu. Jika kamu tidak bisa menggunakan logika, kamu tidak bisa lagi berpikir, maka biarkan kalian istirahat sejenak, biarkan intuisimu yang akan memberi petunjuk atau menjawab ya. Jadi sedikit dilema yang akan kalian hadapi karena di sini ada Four of Wands. Apakah ini mengenai permasalahan asmara ya? Karena ini general reading, saya tidak tahu. Yang pasti sepertinya kalian ini ada yang berdealing sama-sama dengan earth sign, ada earth sign, ada energi earth sign di sini ya. Mungkin kalian ini berdealing dengan salah satu Taurus, Virgo, Capricorn, water sign ya. Saya tidak tahu yang mana ya, tapi yang pasti energi 2025 kalian ini sangat positif. Kalau menurut saya tidak ada hal yang perlu di risaukan terlalu dalam ya. Banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kalian, tapi ini menurut saya hal positif ya, hal positif. Kalian hanya akan sedikit diuji mengenai komitmen ya, komitmen terhadap diri sendiri misalnya. Jangan terlalu mudah terprovokasi, jangan terlalu mudah percaya juga pada orang yang baru kalian kenal ya. Dan juga jangan terlalu, apalagi kalian mempercayakan keuangan dan sebagainya ya, yang sekiranya itu hal yang sangat penting ya, sangat internal, apalagi dokumen itu juga jangan ya. Yang pasti kalau kalian sedang menantikan sebuah jawaban untuk permasalahan hidup kalian di pertengahan tahun ini, semua akan terjawab ya, water sign. Dan kalaupun di sini tadi ada dilema besar ya, ini hal biasa dalam hidup ini. Kita memang perlu yang namanya berproses, kita perlu bersihkan dan juga dibimbing oleh universe, oleh semesta. Dan biasanya memang dengan permasalahan hidup ya. Kalau nggak karir ya keuangan ya asmara, 3 itu, nggak ada lagi yang lain-lain ya. Lingkungan kerja, orang-orang toksik di sekeliling kita. Iya, jadi untuk para water sign sepertinya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan di 2025. Tetap positive thinking ya, tetap dengarkan kata hati ya. Kalian adalah orang-orang yang berintuisi tajam di sini saya rasakan ya, dan sangat fokus pada tujuan hidupnya, pada karir dan juga keuangannya. Ya, kalian orang-orang yang cukup baik hati, dermawan juga di sini ya. Saya nangkep energinya juga. Dan jika kalian sedang menantikan sebuah jawaban akan seseorang juga ya, saya rasa di pertengahan tahun ini kalian akan bertemu dengan orang tersebut ya. Entah ini mantan atau orang baru atau bagaimana ya, atau gebetan kalian. Di pertengahan tahun kalian akan dipertemukan ya. Jadi untuk para water sign, petunjuknya di 2025
menurut saya kalian lebih mengontrol, lebih jaga kestabilan energi kalian, itu saja. Kalau untuk para water sign ya, kalau untuk kerja saya rasa kalian ini pekerja keras. Untuk keuangan juga akan mengalir ya, baik-baik saja. Hanya saja kalian diuji mengenai komitmen sepertinya dengan dalam hal asmara ini ya guys ya. Karena energinya banyak orang banget ya. Ini energi para water sign. Jadi saya tidak bisa membacanya terlalu detail ya guys ya. Kita akan lihat apalagi petunjuk dari semesta untuk para water sign. Untuk energinya cukup ini saja. Kalian hanya butuh tenang, kalian hanya butuh optimis ya, positif, menjaga kestabilan energi, maka hidupmu akan baik-baik saja ya. Apalagi pesan yang diberikan semesta untuk para water sign. Oh, saatnya memberi daripada menerima. Water sign, jika kalian memiliki rezeki lebih misalnya ya, atau kalian memberi ini tidak hanya berupa materi, tidak hanya sedekah ya, tapi kalau kalian mau sedekah ya itu akan bagus ya. Dan juga memberi di sini artinya memberi perhatian kepada orang tua, kepada keluarga ya. Anak itu juga memberi, namanya memberi perhatian. Ya, saatnya untuk memberi daripada menerima. Ya. Jadi di 2025 mungkin kalian akan dilancarkan rezekinya oleh universe agar kalian menjadi orang yang lebih dermawan ya untuk water sign. Oh, akan ada. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa 2025 kalian hanya perlu menjaga kestabilan secara emosional ya, karena emosi kalian sedang tidak baik-baik saja, up and down ini. Mungkin ada hal yang akan memicu emosi kalian yang seperti ini ya. Emosi kalian tidak stabil di tahun 2025 ini ya. Satu lagi pesannya apa di sini? Oh, keluar dari zona nyaman kalian ya. Zona nyaman kalian ini hal yang berkaitan dengan past life. Ada North Node ya, ada past life. Jadi semesta ingin kamu keluar dari zona nyamanmu saat ini ya. Hal yang sudah tidak selaras dalam kehidupan kalian, tinggalkan, leave it. Kalian harus menjadi orang yang jauh lebih optimis, lebih positif ya. Jadi nggak ada ceritanya para water sign ini melo ya guys ya, atau galau. Tapi semua tergantung ke individu masing-masing, karena biasanya water sign ini sangat-sangat fokus pada tujuan hidupnya, kerjaan, uang yang penting ya. Mengenai asmara itu ya boleh, tapi mungkin nomor 2 ya. Kalian orang-orang yang mengutamakan kesuksesan hidup kalian dulu ya. Jadi untuk para water sign saya rasa pesannya, petunjuknya ini ya, jaga kestabilan emosionalmu ya. Jika kamu memiliki rezeki lebih, boleh berbagi ya, berbagi perhatian juga, lebih diperhatikan keluarga, pasangan, atau yang belum punya pasangan ya mungkin keluarganya ya. Yang pasti jangan memperhatikan pasangan orang. Nah, ini nanti jadi masalah ya. Jangan bilang saya yang nyuruh ya. Dan satu hal lagi, keluar dari zona nyamanmu saat ini ya, atau zona nyaman yang secara energi masih kalian pikirkan masih ke bawah ya, ke distract. Tapi itu hal yang berkaitan dengan past life kalian. Past life itu tidak harus kehidupan kita di reinkarnasi sebelumnya, tapi kemarin ya, kemarinnya lagi, 1 minggu yang lalu, berapa hari yang lalu, itu juga sudah termasuk past life. Karena apa? Hari yang sudah kita lalui ya.
Jadi masuk dalam kategori past life, itu past life ya. Intinya kalian keluar dari zona nyamanmu saat ini kalau tidak ingin dilema besar ini melandamu. Itu saja. Untuk karir, keuangan 2025 kalian akan baik-baik saja ya, lebih bagus dari sebelumnya. Spiritualitas kamu juga akan mengalami peningkatan ya, para water sign. Hanya sedikit tadi pesannya ya dari universe, keluar dari zona nyaman. Mungkin ini sebab dari dilema yang akan kalian hadapi nanti. Berarti dilema kalian mengenai perasaan mungkin ya. Oke ya, water sign, bagi kalian yang mungkin merasa dekat dengan energi ini, terpanggil untuk personal reading, silahkan langsung ke kontak saya ya. Dan bagi kalian yang masih stay di channel ini, terima kasih supportnya, karena saya membuat channel ini untuk Anda semua ya. Maka ketika kalian enjoy di channel saya, ya itulah sebuah kebahagiaan bagi saya ya. Untuk water sign, good luck di 2025. Sekian dari saya, salam rahayu.